Saya satu waktu tanggal 25 Desember berkhotbah di satu gereja di Kupang. Pas saya pergi pagi, orang bilang, pendeta, kan di sana kalau 24 Desember malam tuh orang suka konvoy. Pendeta, malam-malam kami di sini tidak bisa tidur. Kenapa kamu tidak tidur? Ini anak muda dong punya ribut lagi pakai motor. Polisi sudah tembak peringatan lagi, tembak gas air mata, tetap ribut. Tidak tahu siapa yang salah. Saya bilang orang tua yang salah. Kenapa kami yang salah? Karena bapak dulu yang beli motor. Coba itu hari bapak yang beli motor, dia pegang kaiko, vum 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 sampai tidak mungkin. Membawa kebebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu inilah tahun. Shalom. Mari kita belajar bersama supaya semua jalan dengan baik. Oke, baik. Jemaat. Di sini tidak ada jemaat. Ini kursi-kursi semua ini jemaat. Ulang tahun gedung gereja keberapa? 27 kalau pakai bahasa Wamena bilang apa? Tidak tahu. 27 bahasa Wamena apa? Oh. Nah sudah 27 pakai bahasa Indonesia. 27 ya, mantap sudah, itu saja yang baik. 27 itu sudah banyak atau sedikit? Dewasa atau anak-anak? Sudah tua atau muda? Jemaat, kedewasaan itu ada 3. Ada berapa? 1 dewasa biologis, sama-sama. Dewasa biologis itu hari kita punya berat badan hanya 37, masa sekarang 73. Itu dewasa biologis. Itu hari kita pakai celana nomor 27 tidak ada masalah karena perut rata saja. Sekarang perut macam ada 3, ada 1 di sini, 1 di... Itu dewasa biologis. Siapapun bisa begitu. Makan tidur, makan tidur, makan tidur, cocok, gemuk. Itu dewasa biologis. Dalam konteks bergereja, pasti pembangunan fisik sudah bisa berjalan dengan baik. Amin. 27 tahun yang lalu gedung kebaktian semegah dan semewah ini, 27 tahun lalu dia pembangunan lebih kecil atau lebih besar? Kalau jemaat beribadah penuh sesak atau kurang? Mulai kacau. Jadi biologis aman. Kedua, dewasa psikologi. Dewasa apa? Dewasa apa? Dewasa psikologi tidak tergantung umur dan berat badan. Umur 40 tahun tapi kalau tukang tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung. Tersinggung kok sedikit-sedikit. Di sini ada yang biasa tersinggung. Dia ada ikut ibadah sekarang. Laki-laki atau perempuan? Pakai baju warna? Mulai baku tuduh ini. Aduh. Sedikit-sedikit tersinggung. Sedikit-sedikit tersinggung. Sedikit-sedikit mau keluar dari GKI, mau bikin gereja baru di situ. Ada di sini. Ini tepuk tangan apa ini dia punya maksud ini? Ya, itu 2. Ketiga, dewasa iman. Sama-sama 1, 2, 3. Dewasa apa? Dewasa iman tidak tergantung berapa lama saudara bergereja. Dewasa iman tidak tergantung berapa lama saudara melayani Tuhan. Dewasa iman tidak tergantung berapa lama saudara menjadi orang Kristen. Dewasa iman itu kira-kira begini. Ada anak umur 3 tahun ada meja atau mimbar berat 10 kilo. Anak umur 3 tahun bisa pikul meja yang 10 kilo. 17 tahun kemudian dia umur 20 tahun bisa pikul meja yang 10 kilo. Yang berubah anak atau meja? Anak atau meja? Itu dewasa iman. Orang dewasa iman tidak meminta beban menjadi ringan, tapi dia berdoa meminta bahu yang semakin kuat. Orang dewasa iman tidak akan menangis meminta masalah berubah, kan dia tahu kalau Tuhan izinkan ada masalah dalam hidupnya, Tuhan tahu seberapa kuatnya dia punya bahu. Amin. Jemaat, saudara punya masalah, tidak usah omong. Saya lihat yang ini muka masalah semua. Masalah ialah kesenjangan antara harapan dan kenyataan.
Harapan menikah umur 28, kenyataan 34. Mas, harapan menikah dengan dia, kenyataan dia nikah dengan kita pun teman akrab. Masalah. Tapi dia tahu kalau Tuhan izinkan ada masalah, Tuhan tahu seberapa kuatnya dia. Amin. Karena itu, jemaat, karena itu orang dewasa iman hampir-hampir tidak akan meminta orang lain berubah. Tapi siapa yang berubah? Siapa berubah? Siapa berubah? Kadang-kadang kita terlalu sibuk minta orang lain berubah, sampai lupa rubah diri sendiri. Amin. Di Wamena ada yang dia sibuk dengan orang lain saja ada. Orang lain yang beli kulkas, dia yang kedinginan ada. Itu kita persoal itu. Wah. Baik, itu dewasa kira-kira begitu. Kita bisa ukur 27 tahun ini kita lebih fokus di mana. Tiga-tiga menjadi penting ya, tapi jangan sampai ada satu lebih dari yang lain. Jemaat, tema kita ini sangat berkaitan dengan kasih Kristus yang menggerakkan. 1, 2, 3. Lebih kuat, 1, 2, 3. Kasih tahu kawan di sebelah, 3, 2, 1. Oke, jemaat. Kenapa saya harus fokus pada kasih Kristus? Sebentar kita bicara karena tema kita dan pembacaan sudah baca. Tapi ada banyak hal membuat bukan kasih Kristus yang menggerakkan. Ada banyak pendeta. Yuk, 1. Kadang-kadang kita digerakkan oleh orang lain. Digerakkan oleh 2 contoh. Contoh pertama, ada di sini pakai sebutan penatua dia kan? Itu pemilihan di rayon atau apa namanya? Oke. Ini jemaat orang ini. Kadang-kadang waktu pemilihan majelis jemaat penatua diaken, dorang omong bilang begini, pilih dia, pilih dia. Kenapa? Dia yang ada oto. Supaya kalau pas acara tinggal pakai dia foto. Ada juga, ada juga. Ada di sini itu orang. Itu di rayon mana itu? Akhirnya jemaat. Akhirnya yang sudah terpilih itu dia datang ketemu pendeta. Dia bilang, Ibu pendeta, sebenarnya saya tidak mau. Tapi jemaat sudah usul mau bagaimana. Betul? Yang pakai jas dong, ada yang ngomong begitu? Ada. Jadi orang lain yang menggerakkan, kita sebenarnya tidak mau. Itu dia punya soal. Jemaat. Itu contoh pertama. Contoh kedua, orang lain yang menggerakkan kita. Kadang-kadang kita sibuk dengan orang. Ini ibu-ibu. Ibu-ibu. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Kadang-kadang suami pulang kantor dia bilang, Mama, Papa, orang di sebelah saya so beli TV. Beli. Ada ibu-ibu begitu di sini. Siapa punya istri? Coba jujur itu. Pulang kantor, Bapak, dorang di sebelah saja so beli motor. Beli kau. Besok Papa pulang lagi. Dorang di sebelah sudah ada kursi sofa baru. Oke. Lusa Papa pulang kantor, Papa, yuk. Pak di sebelah so ada istri baru. Mau. Jadi hidup jangan digerakkan oleh orang lain. Di Wamena ada yang digerakkan oleh orang lain. Ada orang baptis dia juga baptis, orang sidi dia juga sidi. Orang bikin pesta dia juga pesta. Nanti utang sana sini. Nanti besok pagi petugas koperasi datang baru dia sembunyi di tetang. Ada juga begitu di sini. Ada ikut ibadah sekarang. Tunjuk dia. Hidup jangan digerakkan oleh orang lain. Jemaat. Ada satu bapak dan dia punya anak beli kuda di pasar. Beli apa? Tahu kuda? Kamu pernah naik kuda? Dorang dua bapak anak tarik-tarik ini kuda ini jalan lewat satu kampung. Pas lewat itu kampung, orang kampung bilang begini, itu bapak anak, dorang dua punya bodok lagi. Kenapa? Kuda ada tapi dorang dua jalan kaki.
Betul, bapak naik, saya jalan kaki. Sampai kampung sebelah, orang kampung yang lihat, orang kampung bilang, itu bapak itu tidak ada kasih. Kenapa? Masa dia duduk enak-enak di kuda baru suruh dia punya anak jalan kaki. Betul, anak kau naik, bapak jalan kaki. Sampai kampung sebelah, orang kampung bilang, itu anak itu tidak tahu diri itu. Kenapa? Masa dia naik kuda enak-enak suruh dia pun bapak jalan kaki lagi. Betul, bapak mari kita dua naik sama-sama. Dorang sampai kampung sebelah, orang kampung bilang begini, itu bapak dan yang dia punya anak itu dorang dua punya hati kasih so mati. Kenapa? Masa kuda so capek begitu, dorang dua masih naik lagi di atas kuda. Terus dorang dua bilang, betul bapak, kuda so capek aja kita dua turun kok, kita dua pikul saja ini kuda. Dorang dua pikul ini kuda, sampai di kampung sebelah orang kampung tidak omong lagi. Dorang hanya bilang, hidup digerakkan oleh kedua. Ada orang yang hidupnya digerakkan oleh depo otak. Oleh apa? Ada yang dia bilang begini, pendeta, saya kalau kiri betul, nanti baru kanan lagi. Ada yang biasa ngomong begitu. Dia ada di sini. Dia majelis atau jemaat. Repot. Dia punya otak menjadi berhala baru. Pokoknya yang dia pikir bagaimana itu mesti ikut. Kalau tidak ikut dia marah-marah. Ada begitu di sini. Bapak tua atau mama tua? Dia bilang, pendeta, saya kalau baik ini lebih baik dari malaikat. Tapi kalau saya semarah, itu Lucifer juga kalah itu. Wah. Hidup dipimpin oleh dia otak. Ya itu yang repot itu. Ini otak mesti otak baik-baik ini. Kalau otak mi tambah minum apa itu? Minum apa? Di sini nama apa? Apa? Sopi? Apa? Malo? Apa? Saya mau tanya dulu, anak-anak. Siapa yang pernah beli kasih dia per bapak? Angkat tangan. Nah, aduh, ini bapak otak, aduh. Otak ini jemaat. Otak itu penting atau tidak? Penting atau tidak? Karena otak penting itu maka isi itu otak dengan barang yang baik. Amin kah? Ada satu hari ada satu orang ini dia sakit di lepung kepala. Dokter periksa begitu. Aduh, ini mesti operasi ini. Kau mau operasi? Yuk operasi, yang penting saya baik. Keluarga mau? Mau operasi. Hei, ini orang omong terlalu banyak lah. Ya omong operasi saja dokter. Dia yang sakit tapi suruh dokter operasi terus. Dokter operasi habis, angkat dia ke otak, kasih keluar. Semua kasih keluar kan, jangan tanya keluarga dulu. Hai keluarga, yuk, ini orang kita sudah suntik gini, sudah belah dia ke kepala, sudah kasih keluar dia otak, tapi omong-omong terus. Ini bagaimana ini? Keluarga bilang, bapak dokter lanjut saja. Kenapa? Dia sudah biasa bicara tidak pakai otak, jadi bapak atur saja. Bapak atur saja, itu dia otak biar tidak ada dia. Aduh. Jadi memang otak ini juga penting, mesti isi dengan baik. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, tapi juga dengan segenap jemaat. Ada satu waktu dua orang berkelahi. Tahu berkelahi? Pernah berkelahi? Tiap hari. Dorang dua berkelahi. Sampai akhirnya proses polisi sampai di pengadilan. Dorang dua berkelahi itu hanya satu soal kecil. 3 kali 9 berapa? Itu yang dorang dua berkelahi ini. Yang satu jawab 27. Yang satu jawab 21. Ini yang dorang dua berkelahi. Sampai di pengadilan, hakim putuskan. Yang jawab 27 itu 2 tahun penjara.
Berapa tahun penjara? Dia protes. Dia protes. Hakim, kenapa saya yang salah? Hakim tahu 3 kali 9 berapa? 3 kali 9 berapa? 3 kali 9 berapa? Hakim juga bilang begitu. 3 kali 9 27. Lalu begitu kenapa saya salah masuk penjara 2 tahun? Ya, saya tahu 3 kali 9 27. Anda tahu kenapa Anda masuk penjara 2 tahun? Ya, karena 3 kali 9 itu memang 27. Lu setahu satu bodoh begini, yang 3 kali 9 21, lu pi omong dan dia, itu yang kau pun bodoh. Jadi lebih baik yang kau masuk penjara saja. Ini satu gila begini yang kau pi ikut gila dan dia supaya kenapa? Penjara. Hidup ini. Ketiga, digerakkan dengan hati. Digerakkan dengan apa? Digerakkan dengan apa? Oke, jemaat, coba senyum. Coba senyum dengan hati. Hai, senyum dengan hati apa? Yang saya ingin sampaikan, semua yang melibatkan hati itu ekspresif. Amin. Tapi ekspresi itu mesti hati-hati. Karena dengan hati itu orang bisa sembarang. Dia tidak peduli dengan segala macam aturan, dia tidak peduli dengan segala. Yang penting dia punya hati terpaut pada apapun, dia bisa pakai hati itu. Banyak kali kita gagal kan terlalu banyak pakai hati. Ibu-ibu, pernah ikut arisan keluarga? Pernah kok tidak ipar dapat arisan ini bulan, habis bulan depan dia tidak mau datang? Pernah? Coba pakai hati bilang, jangan tidak enak lah nanti kalau kita kasih tahu dia tersinggung. Menurut saudara itu arisan bertahan 10 tahun? Memang serius ini. Ini hati ini juga kadang-kadang ini. Jemaat, kadang-kadang hati ini juga bikin kacau. Pakai hati itu baik, tapi kalau tidak hati juga kacau juga. Ini jemaat, ada orang yang saudara hargai dia sekali, terus pas berhadapan dengan dia ada kotoran di dia hidung. Berani kasih tahu? Berani? Ya kan untuk dia pun baik. Kenapa tidak berani? Kasih tahu tuh, bapak-bapak ada kotoran, permisi saya ambil. Yang aneh, kepada yang bersangkutan kita tidak kasih tahu, tapi kita kasih tahu orang lain. Hei, kacau lah kita pun hidup ini. Hei, jadi hati ini juga mesti pakai dengan baik-baik. Amin. Jemaat. Satu hari saya melayani di pedalaman NTT di Pulau Sabu, Pulau bagian selatan. Itu awal-awal jadi pendeta. Terus ibadah rumah tangga itu biasa dilakukan pada hari Senin, hari Rabu, hari Jumat. Ibadah di mana nanti satu rayon itu akan berkumpul di situ. Mereka suka buka tikar besar dan semua duduk bersila di situ. Satu waktu pas saya pimpin, saya sampai di sana, jemaat sudah banyak-banyak. Lampu paling besar orang taruh di mana saya duduk. Saya mulai duduk bersila, saya mulai pimpin ibadah. Waktu khotbah, saya lihat orang senyum-senyum. Saya yakin ini khotbah masuk ini, pas. Saya yakin itu. Yang menarik itu, kami sudah habis ibadah, dorang makin senyum-senyum lagi. Saya mulai pikiran dengan dorang punya senyum. Saya tanya dorang, ya jemaat, yo, kamu senyum-senyum apa? Dorang tambah senyum lagi. Akhirnya saya panggil seorang diaken, Welmin Ceriu namanya. Saya bilang, Nadau, kamu senyum-senyum apa? Dorang, dia angkat ambil pulpoin satu dan kertas kecil satu. Dia tulis cepat-cepat, dia antar kasih saya. Saya penasaran sekali. Saya angkat buka begini, ternyata dia tulis, maaf, Bapak punya resleting tidak tarik. Saya macam mau bunuh dia itu. 1 jam kita sama-sama di sini. Engkau lihat ada masalah di saya, engkau. Jemaat, menurut saudara tadi dorang punya ibadah ada baik? Kenapa tidak baik? Hanya gara-gara perasaan saja tuh. Hati-hati. Hati-hati menjaga
Sebab kalau tidak hati-hati, hafal. Oke. Baik, yang terakhir. Ini yang mau kita belajar bersama. Ini yang mau kita, jemaat. Hukum Taurat ada berapa? Ada berapa? Dari 10 itu dijabarkan jadi 613 pasal. Berapa? Dari 613 itu masih ada ribuan peraturan hidup setiap hari. Ada berapa? Ribuan peraturan hidup. Dari yang ribuan itu Tuhan Yesus simpulkan dia dalam 2 kalimat. Mengasihi Tuhan dan mengasihi. Sekali lagi, mengasihi Tuhan dan mengasihi. Dari 2 kalimat itu Tuhan simpulkan dia dalam satu kata, yaitu lebih kuat sedikit, yaitu anak sekolah minggu berdiri. Anak sekolah minggu berdiri dengan guru sekolah minggu. Oke, sudah? Mantap? Oke, ikut pendeta sambil menyanyi. Apa? Kasih. Kasih itu apa? Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Ulang. Yesus. Kasih itu apa? Kasih. Itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih. Tepuk tangan buat semuanya. Silakan duduk. Jemaat. Sebelum kita masuk lebih jauh, tadi itu lagu mengajarkan ringan saja hasil dari sebuah refleksi terhadap pertama Korintus pasal 13. Kasih itu jemaat. Orang di Wamena ini sabar-sabar semua. Orang di Wamena ini sabar-sabar semua. Berarti kamu tidak ada kasih. Anak kasih itu. Stop. Sabar semua. Jemaat. Alkitab membagi secara baik. Sabar itu ada 2. Sabar itu ada berapa? 2 pakai bahasa Indonesia bilang. Pakai bahasa Inggris bilang. Pakai bahasa Toraja bilang. Pakai bahasa Timur bilang. Oke. Sabar itu ada 2. Ada berapa? 1. Sabar terhadap situasi. Sama-sama. Ada situasi-situasi tertentu yang kita mau supaya segera selesai. Tapi firman Tuhan bilang apa? Ada penyakit penderitaan yang kita mau segera selesai. Tapi firman bilang apa? Ada masalah-masalah dalam hidup yang kita rindukan harus segera sudah. Tapi firman bilang, ada jemaat yang sudah pemalas dengar pendeta khotbah dan harusnya habis sudah. Tapi firman bilang, sabar terhadap situ. Kasih tahu kawan di sebelah 1, 2, 3. Iya, itu kawan di sebelah itu dia sudah ngantuk, makanya saya suruh kasih tahu. Sabar. Yang kedua, jemaat. Yang kedua, sabar terhadap orang. Sama-sama. Ada orang-orang tertentu dalam hidup kita ini yang terlalu menjengkel. Tapi firman bilang apa? Ada tetangga-tetangga ini yang dia punya hidup terlalu tapi firman bilang ada pendeta-pendeta itu yang terlalu tapi firman bilang
Ada ini penatua diagen ini yang terlalu. Tapi firman bilang, ada ini jemaat orang ini yang terlalu. Tapi firman bilang, ada suami-suami yang terlalu. Tapi firman bilang, ada istri-istri yang terlalu. Ya, itu istri ada di sini. Terlalu Tapi firman bilang apa? Sabar. Karena kita bicara dalam konteks pemberdayaan, maka dalam kesabaran itu ada proses. Ada apa? Banyak orang tidak mau berproses tapi ingin sukses. Nah itu juga repot. Dia tidak pernah kuliah tapi tiba-tiba kasih tahu di pendeta bilang, Bapak, Mama nanti kita mau syukuran wisuda. Kau kuliah di mana tiba-tiba? Di Wamena ada. Kita lihat dia tidak pernah kuliah, tiba-tiba syukuran wisuda. Pusing kita. Berproses sedikit. Jemaat. Dulu itu sama dengan itu hari. Dulu sama dengan. Dulu di dunia ini ada satu binatang, dia punya nama ayam. Sekarang juga ada. Wah. Ayam dulu itu hanya dibedakan atas ayam jantan dan ayam. Tapi tiba-tiba muncul ayam potong. Akhirnya itu ayam yang tadinya hanya ayam, sekarang menjadi ayam kampung. Karena sudah ada ayam. Ini yang buat kita manusia bingung. Apakah ini ayam kampung yang dipotong atau ayam potong yang di kampung? Tapi untuk membedakannya kan jelas. Jemaat. Ada yang piara ayam kampung? 2 ekor ada? 5 ekor ada? Lebih dari 5 ada? Kasih 1 dulu. Ayam kampung itu kita pelihara 6 bulan, masih kecil juga. Tapi dia punya daging enak kok tidak? Kalau betina bertelur kok tidak? Oh di sini tidak bertelur, dia beranak. Bertelur kok tidak? Kalau dia dijual mahal kok tidak? Karena ini ayam mengerti Beda dengan ayam potong kan? Beda kok tidak? Ayam potong itu kita baru pelihara 1 bulan saja. Dia punya mata sudah besar begini. Itu kalau lihat pakai kaca pembesar. Lihat langsung juga dia punya mata begini saja. Tapi ini ayam, ibu-ibu pulang dari pasar ikat salah di motor, itu ayam mati, kaki patah. Anak-anak gas motor di samping kandang, besok itu ayam mati. Karena ayam tidak mengerti proses, padahal badan bagus. Betul kok tidak? Dalam sabar itu ada proses. Amin. Jemaat. Masalah itu saudara, masalah itu ada yang bisa selesai 1 hari, ada 2 hari, ada 2 tahun. Ada yang kita sumutasi dari sini juga tidak habis-habis. Kalau tanpa kesabaran mau bagaimana? Tanpa kesabaran mau bagaimana? Kasih itu tidak suka. Stop. Di sini ada yang suka marah-marah. Yang berkelahi dengan istri dia pergi di pinggir jalan baru berteriak kuat-kuat ada. Repot itu. Marah. Jemaat. Marah itu boleh kok tidak? Marah boleh kok tidak? Boleh kok tidak? Boleh. Tapi marah dia punya sifat, bukan marah dia punya orang. Kalau ada orang malas, marah dia punya malas. Jangan marah dia punya orang.
Supaya jangan sampai yang pemalas itu datang bilang, Bapak, Salam, kopi mana, saya tidak suka lihat orang malas. Tidak bisa begitu. Bayangkan, saudara-saudara, setiap orang ini kan berpotensi salah kan. Berpotensi punya kelemahan. Nah kalau kita marah dia pun orang. Ada orang-orang, tadi kedewasaan kita itu kan ada 3 toh. Saya mau bicara 1 dulu. Kedewasaan apa yang pertama tadi? Woi mantap ya. Tepuk tangan dulu. Kita ini bergumul betul-betul untuk bangun gedung gereja. Sekarang usia berapa? Tapi ada orang yang tidak setia di gereja. 1 tahun itu dia gereja 2 kali. Natal 1 kali dengan Paskah 1 kali. Di Wamena ada. Bethlehem ada. Siapa suami? Karena Natal 1 kali, Paskah 1 kali, dia punya singkatan tambah panjang. Napa 1-1. Bikin habis gereja tapi tidak mau datang gereja. Lalu kita syukuran apa ini? Jemaat, kenapa ibadah ini hari lebih banyak ikut mama-mama? Ini mama janda semua? Oh bukan. Oh tidak ya. Mana suami? Ada yang saya tanya, mana suami? Jemaat. Ada bapak-bapak yang waktu masih muda itu paling rajin jemputnya pacar bawa ke gereja. Tapi sudah nikah, dia tidak datang gereja. Dia punya istri datang sendiri. Terus pendeta bilang begini, Bapak, kenapa hari Minggu Bapak kasih tinggal ibu pergi sendiri ke gereja? Kenapa tidak antar macam ke dulu? Dia bilang, pendeta, waktu pendeta kasih nikah saya dengan istri, itu kami 2 telah menjadi 1. Jadi ibu kalau sudah pergi itu sama dengan bapak juga sudah adil. Jemaat, memangnya kalau ibu sudah makan sama dengan bapak sudah makan? Jemaat, masuk surga itu seperti pergi ke WC. Tidak bisa diwakilkan. Betul kok tidak? Atau siapa di antara kita yang tanya, Pak Sek, yo, kemana? WC, titip. Tidak bisa. Masing-masing pergi sendiri. Masing-masing pergi sendiri. Ini ibu-ibu ini juga 1 ini, ibu-ibu ini. Ibu-ibu. Ini ibu-ibu dorang ini. Pakai pakaian bagus-bagus ini. Ini bayar 1 kali atau 6 kali? Kita hanya tanya, itu bukan kita punya urusan. Oke, paksa suami. Ini ibu-ibu ini cantik-cantik datang gereja jalan sendiri. Terus pendeta bilang, ibu, mana suami? Terus pendeta tahu sendiri. Sudah tahu dia begini, kenapa ambil resiko? Kacau kita punya hidup ini. Oke, baik. Jemaat. Stop. Kita bicara tentang kasih. Sebelum masuk itu saya lupa dia punya yang kedua. Contoh, kita sebangun gereja. Tadi ada yang malas gereja. Ada yang dia ikut ibadah itu barangkali mungkin seumur hidup itu mungkin hanya 4 atau 5 kali saja. Pertama waktu dia nikah. Kedua waktu anak baptis. Ketiga waktu anak nikah. Dan kemungkinan yang keempat itu waktu pemakaman dia. Waktu pemakaman dia itu dia sudah di sini, dia tidak sudah kok. Aduh, rajin-rajin sedikit gereja 1 2 3. Rajin-rajin. 1 2 3. Kasih tahu kawan di sebelah 1 2 3. Jemaat, sudah datang gereja pun datang baik-baik.
Saya pakai beberapa contoh. Satu, ada jemaat ini, Anda datang gereja. Doa itu, dorang tahu, doa itu berbicara dengan Tuhan. Amin. Tapi kalau pendeta pimpin di sini, baru pendeta bilang begini, saudara-saudara, mari kita satu hati dalam doa syafaat. Separuh tutup mata, separuh begini. Di Wamena ada, Bethlehem ada. Dorang pakai jas atau baju biasa? Kacau lah kita ini. Jemaat, ada yang sangat tidak tenang dalam gereja. Ada yang tidak tenang. Coba ikut gereja hari Minggu. Kita subangun di gedung gereja bagus-bagus ini. Tapi hari Minggu dorang bukan dalam gereja, dorang di luar, di bawah pohon. Ada. Betul. Wamena ada. Bethlehem ada. Ada ikut di sini. Tunjuk. Kita bangun gereja. Kalau memang bangun gereja mau duduk di luar, untuk apa kita bangun gereja? Atau minta para penerima tamu itu kasih tahu, bilang silakan masuk, duduk di luar. Coba duduk bertahan saja, diam-diam. Coba kita lihat negara runtuh kok tidak kalau kita bertahan dalam gereja. Dorang kalau nonton ini biar mau nonton yang ikatan cinta kak. Itu tidak pindah-pindah. Coba duduk diam-diam di dalam gereja, kenapa? Itu kok gereja yang kita bangun ini. Supaya duduk, kenapa kita mau bangun gereja besar-besar? Supaya semua duduk aman, nyaman, rapi, tersusun, diikat. Menjadi ada, kalau kami di kampung itu kan pasar mingguan. Jadi satu minggu itu hari pasar hanya satu kali. Di kesempatan hari pasar itu ibu-ibu kesempatan beli baju merah, rok hijau, sendal kuning. Nah ini baju merah, rok hijau, sendal, mau pakai ke mana? Satu-satunya tempat untuk orang lihat itu adalah, nah pas semua sudah duduk dalam gereja dulu, baru ibu datang dengan baju, rok, sendal. Saudara, ini gereja ini, sebenarnya memang kita kan ada penabisan gereja waktu itu kan, 27 tahun lalu. Kan kita doa di luar, baru datang mulai buka pintu, masuk sambil menyanyi, pegang mimbar, pergilah dan nyatakan. Nah dong keluar. Gereja sudah bagus, harus dengan sikap bergereja yang benar. Itu menggerakkan. Sikap gereja. Di gereja, ada orang dalam gereja, saya layani. Saya jadi pendeta baru kira-kira 20 tahun. Melayani kira-kira 22 tahun. Ada orang yang di dalam gereja yang dia mau bertengkar tiap hari. Saya kasih tahu dia, Bapak, bikin baik itu yang susah, jadi mari kita uji buat baik. Bikin tidak baik itu gampang, saya angkatin, saya lempar, Bapak kita masalah. Jadi mari di dalam gereja itu bukan kita mau bikin yang tidak baik, kita mau bikin yang... Ada orang-orang tertentu di dalam gereja ini yang dia mau dia omong orang dengar, tapi orang omong dia tidak mau dengar. Ada Wamena, Bethlehem, FAM. Ada orang dalam gereja itu yang kalau usul program, semua program di seluruh jagat raya yang diusul. Tapi habis itu dia tidak ikut satu program juga. Ada Wamena, Bethlehem, ada yang dia setia. Gereja dia paling setia, aman, semua ibadah dia maha hadir. Dan semua ibadah dia ikut. Lansia ikut, kaum bapak ikut, kaum ibu ikut, remaja ikut. Dia ikut semua.
Tapi itu orang punya sekikir, tidak ada dua. Jangan coba-coba bilang mau bawa amplop sumbangan. Oh. Ada. Ada ikut ibadah. Pakai baju warna. Ada orang juga dalam gereja yang waktu ibadah dia tidak ada. Pas makan ada. Ribut juga ini. Kita definisikan dulu perilaku kita toh, baru kita mau untuk kasih Kristus tuh menggerakkan kemana, jawab masalah apa. Ini kan dia pun nama mendiagnosa, cari tahu dia pun persoalan. Terus kita pakai obat apa? Obat yang nama kasih Kristus itu kemudian menyembuhkan apa? Supaya memberdayakan. Begitu. Nah, kita langsung dikasih saja. Jemaat, hafal ikut yang pendeta omong. Kasih ialah kebaikan, tidak terpatahkan oleh apapun, tidak akan berubah menjadi kebencian. Ulang, kasih ialah kebaikan, tidak terpatahkan oleh apapun, tidak akan berubah menjadi kebencian. Rujukannya begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Apakah Tuhan Allah mengasihi dunia? Apakah dunia mengasihi Tuhan Allah? Apakah karena dunia tidak mengasihi Tuhan Allah berhenti mengasihi dunia? Apakah kemudian Tuhan Allah membenci dunia? Saudara lihat sekarang, kasih tidak terpatahkan. Sama-sama 1, 2, 3. Lebih kuat 1, 2, 3. Kasih tahu kawan di sebelah 1, 2, 3. Jemaat, yang bisa mengkonfirmasi kasih tidak terpatahkan ini sebenarnya ibu-ibu yang bisa mengkonfirmasi. Ibu-ibu di sini hanya 10. Ibu-ibu, melahirkan itu sakit kok tidak? Terlalu sakit. Mau melahirkan normal atau abnormal tetap sakit. Sesar itu abnormal. Ibu-ibu, waktu ibu-ibu sakit melahirkan, kami suami saja tidak tolong. Kami hanya dari luar kau taruh tangan di kepala baru bilang Yesus, paling hanya. Sudah dia bilang Yesus lagi, dia bayangkan kira-kira ini anak muka ikut siapa ini. Paling itu. Jemaat, orang tua di sini muda semua. Orang tua kasih tahu ini anak-anak dong, ini kasih tahu ini dong. Kasih tahu. Anak-anak, kamu itu lahir dari lahir itu kamu tidak tahu buat apa, kamu tidak tahu. Kamu ini hanya tahu Kalau kamu menangis itu orang tua pikir ada 3, nanti pendeta tambah 1 jadi 4. Orang tua pikir kalau kamu menangis itu 1, pasti kamu Kedua, kalau kamu menangis orang tua pikir kamu basah. Ketiga, mungkin kamu pakai bahasa Kupang bilang tak salah, tulang ada. Atau gigi mau tumbuh ke apa begitu. Ketiga, keempat, ini pendeta tambah. Kamu kecil menangis itu, ada orang tua pikir nenek mau ganti nama. Di sini juga ada nenek minta ganti nama. Ya nenek Sumati tahun 1970 juga ada datang ke anak-anak. Kamu punya jam tidur, orang tua punya jam bangun. Orang tua punya jam tidur, kamu punya jam bangun. Akhirnya banyak orang tua tidak tidur gara-gara kamu. Betul? Jam 3 pagi juga masih ada orang tua gendong-gendong depan anak goyang-goyang begini kan? Dalam keadaan sempoyongan tidak bisa tidur. Seringkali kamu punya mama itu dipaksa lagi jadi penyanyi.
Makanya mama punya lagu itu seringkali tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau tidak bobo. Padahal justru kalau anak bobo itu baru nyamuk tidak gigit. Itu baru nyamuk gigit. Anak lari-lari nyamuk mana gigit dia. Anak-anak. Kamu lahir itu kamu tidak bisa bicara. Kamu tidak tahu bicara. Betul kok tidak? Atau siapa punya anak yang lahir langsung bilang, yes. Kamu tidak tahu bicara. Orang tua itu ajar kamu bicara satu-satu suku kata. Ma, pa. Tapi ketika orang sudah remaja begini, sudah lancar bicara, ada suka bicara dengan orang tua? Ada suka bicara dengan orang tua? Orang lebih suka bicara dengan? Pertanyaannya, lahir tidak tahu bicara, kita ajar bicara setengah mati. Sudah besar mulai tahu bicara, tidak suka omong dan dia omong dan dia pun teman. Pertanyaan terakhir, siapa suruh kasih makan dorang? Siapa suruh kasih makan ini orang? 1, 2, 3, kasih tidak terpatahkan. Sama-sama 1, 2, 3. Itu yang biar dong begitu juga kita tetap kasih makan. Tambah lagi. Anak-anak. Kamu lahir itu kamu tidak bisa jalan. Atau siapa dengan kamu yang lahir langsung putar keki. Kamu tidak bisa jalan. Orang tua ajar kamu jalan itu satu-satu langkah. Sudah remaja begini, sudah besar. Ada suka jalan dengan orang tua? Suka jalan dengan orang tua? Dorang lebih suka jalan dengan? Lahir tidak tahu jalan, orang tua ajar mereka jalan. Sudah bisa jalan, lebih suka jalan dengan teman daripada orang tua. Pertanyaan terakhir, siapa suruh kasih makan ini manusia dorang? Siapa suruh? Sama-sama 1, 2, 3. Kasih tidak. Sama-sama 1, 2, 3. Kasih tau kawan di sebelah. 1, 2, 3. Jemaat. Orang tua itu bilang kayak kamu ini. Orang tua bilang begini, anak, asal kamu mau sekolah, biar kami orang tua ikat perut tidak apa-apa. Pernah dengar itu kalimat? Asal kamu mau sekolah, biar orang tua ikat perut tidak apa-apa. Orang tua kalau sampai omong bilang ikat perut itu bukan berarti dorang mau pakai stagen. Tapi dorang utang gara-gara kamu itu, anak-anak, kamu ada pegang handphone? Utang. Tanya orang tua. Utang. Anak-anak, ada yang pergi sekolah, datang gereja bawa motor sendiri ada? Orang tua yang beli betul? Utang. Betul orang tua? Saya satu waktu tanggal 25 Desember berkhotbah di satu gereja di Kupang. Pas saya pergi pagi, dorang bilang, pendeta, kan di sana kalau 24 Desember malam tuh orang suka konvoy. Pendeta, malam-malam kami di sini tidak bisa tidur. Kenapa kamu tidak tidur? Ini anak muda dong punya ribut lagi pakai motor. Polisi sudah tembak peringatan lagi, tembak gas air mata. Tetap ribut. Tidak tahu siapa yang salah. Saya bilang orang tua yang salah. Kenapa kami yang salah? Karena bapak dulu yang beli motor. Coba cari bapak yang beli motor, dia pegang kayu kok. Vum, sampai. Tidak mungkin. Anak-anak. Orang tua beli motor kasih kamu, tapi orang tidak mau dengar kabar celaka dari kamu. Tolong naik motor itu. Tolong naik baik-baik sedikit. Amin kok. Iya. Ini anak dong. Anak-anak. Kamu tahu motor? Pernah naik motor? Siapa pun motor? Selunas. Naik motor itu, dengar. Motor itu hasil dari pabrik. Yang kerja di pabrik itu orang otak mantap. Pintar-pintar, kerja pakai komputer. Mana itu? Komputer.
pakai sistem komputer. Itu dong sudah tahu memang setir di mana, gas bagaimana, ban di mana, velg dari mana, dia punya semua bagaimana, speedometer. Itu terukur. Ini kita punya anak dong yang tidak lulus semua mata pelajaran ini. Dorang juga reparasi motor. Akhirnya motor bunyi macam orang gila. Wah, wah, wah. Anak-anak, kamu kalau naik motor bunyi macam begitu, pas lewat satu kampung, wah, wah, itu orang punya doa hanya satu. Dorang doa bilang apa? Dorang akan bilang, coba mati baik. Orang tua boleh berdoa supaya kamu hidup sukses, bahagia, sejahtera sepanjang masa. Tagal itu motor itu. Jemaat. Jemaat. Orang tua lahirkan kita banyak-banyak. Tapi tidak pernah titip kita di mana-mana. Tapi anak-anak yang sudah sukses bisa saja sepakat titip dia punya orang tua di panti jompo. Yang sudah titip dan rencana titip batal sudah. Ini hari kita titip dorang, besok-besok anak-anak titip kembali kita. Hidup ini hanya berulang, siapa titip siapa. Kalau kamu tidak mau sesuatu orang perbuat kepadamu, jangan buat kepada orang lain. Amin. Jemaat. Orang tua itu punya kerinduan terbesar itu apa? Berkumpul kembali bersama-sama dengan orang-orang yang dicintai. Makanya dia bikin rumah agak besar. Bapak kenapa bikin rumah besar-besar di kampung? Biar anak cucu datang lah dorang. Tapi anak-anak semua menikah dan keluar. Dari Toraja datang di sini, dari NTT datang di sini. Nah orang tua tinggal di sana. Dorang online 8 jam per hari. Tapi tidak pernah telepon orang tua. Nanti orang tua pas mati boleh telepon ulang-ulang. Jangan kubur dulu sebelum saya sampai. Mau kasih takut siapa? Jemaat. Orang tua lahirkan kita banyak-banyak ini. Anak-anak. Kamu tanya ini orang tua. Orang tua bisa tidak makan karena kamu. Orang tua ini seringkali kalau kamu pilek pakai apa? Betul? Kamu buang air besar tidak pakai tisu, tidak pakai sarung tangan. Sekarang orang tua ada sakit di kampung. Ada anak kandung yang urus. Kenapa lihat saya? Anak kandung sepakat kumpul uang minta orang dari kampung urus. Karena anak-anak ada satu kata yang ajaib, yaitu tahu. Anak-anak, kamu sakit itu, kamu sakit, orang tua kawal kamu, jaga kamu. Sekarang orang tua sakit. Anak kandung kalau bisa jaga 2 hari, dia sudah marah-marah. Papa dan mama tidak ada anak lain, hanya saya saja. Akhirnya itu anak yang banyak-banyak datang, lihat orang tua sakit sedikit baru batuk, dia langsung bilang, sertifikat. Aduh. Jemaat. Izin kakak berapa saudara? 2. Kakak berapa saudara? 3. Berapa? 2. Kakak berapa? Saya mau kasih tahu kamu. Orang tua lahirkan kamu 3, kamu 3, 2. Dorang bisa besarkan sampai kamu sukses. Tapi kamu 3, 2 yang sudah sukses, belum tentu bisa urus mama yang hanya 1 orang. Belum tentu. Itu kasih.
dorang sangat sakit bagi kamu. Kalau kamu sakit, dong berdoa. Tuhan, kalau berkenan jangan kamu yang sakit, biar kamu. Ada anak-anak yang kalau salah dengan orang tua dia banting pintu, ada. Kamu banting pintu itu karena kamu tidak tahu harga pintu berapa. Kalau ini jemaat, bahkan orang tua kadang-kadang harus berdiam diri, bahkan menipu, supaya anak-anak tidak tahu bahwa mereka punya makanan, punya uang atau tidak. Yang dari luar Wamena ada sering telepon-telepon orang tua apa tidak ya? Kita menyanyi satu lagu dong. Ini lagu dunia, izin pendeta saya menyanyi di ibadah. Saya bertanggung jawab. Kita menyanyi saja. Kasih ibu tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi, tak harap kembali. Bagi apa? Bagai sang surya menyinari dunia. Coba kita ulang menyanyi ini lagu sambil bayangkan mama mantu punya muka. Ini tuh tidak. Ayo. Kasih kepada siapa? Mau sampai kapan? Tak terhingga sepanjang masa, Hanya apa? hanya memberi, Harap kembali atau tidak? tak harap kembali. Seperti apa? Bagai sang surya menyinari dunia. Saudara coba bayangkan. Ini hari terakhir saudara berjumpa dengan papa, dengan mama. Kalimat apa yang akan saudara ucapkan bagi mereka? Ini hari terakhir, besok dong sumati. Ini hari terakhir. Bayangkanlah satu kalimat untuk mereka. Kita akan menyanyi dan yang anak-anak kalau dia lihat dia punya orang tua ada di sini, bangun dari tempat duduk, peluk dia punya orang tua, bicara satu kalimat. Kasih. Yang ada orang tua, yang ada ikut ibadah, saya minta silakan berdiri. Kasih sedikit ekspresi kasih buat orang. Peluk dia punya orang tua. Orang tua doakan itu anak. Kamu tidak ada orang tua? Bagai sang surya Peluk saja orang tua doakan. Cium orang tua. kasih ibu kepada bintang, tak terhingga sepanjang masa, Hanya apa? hanya memberi, tak harap kembali. Bagai sang surya menyinari dunia. Begini baru sedih-sedih. Orang tua masih hidup, orang tidak pergi. Begini baru, ini anak yang tidak tahu urus orang tua, tapi orang tua mati, nanti dia duduk paling depan, gubernur datang, dia ingat, yang orang tua masih hidup, pulang dari sini singgah peluk dorang di rumah Yang orang tua ada di NTT, di Toraja, di Batak, di mana-mana, jual buang tanah sedikit, kau pilih dorang. Orang tua punya rumah miring-miring, tidak ada yang dikasih lurus sedikit. Orang tua sumati baru dia kuburan dong pakai keramik.
Baru tulis bilang Immanuel. Immanuel apa? Orang tua masih hidup tidak pernah kirim beras kok, minyak goreng sedikit. Orang tua sudah mati baru dia pergi bawa babi besar satu. Itu juga utang. Sampai sana sengaja pukul babi punya perut. Ini. Jadi ingat orang tua. Saudara, apa yang saya mau bilang pada saudara? Jemaat. Orang tua saja bisa sejauh itu. Orang tua dulu itu anak sakit. Kamu ini yang menangis ini kamu ini. Kamu waktu panas, orang tua langsung ambil handuk, celup di air panas, taruh di sini. Mungkin tapi itu mungkin ibu-ibu dulu yang Ibu Budiwati dan Iwan itu. Ibu-ibu muda sekarang tidak. Anak sakit dorang foto. Sudah foto lagi dong upload baru tulis begini. Dede sakit. Cepat sembuh ya. Mama sayang Dede. Habis itu Dede punya foto satu, dia punya mama pun 30. Ini dia pun mama yang sakit. Jemaat, orang tua saja bisa seekspresif itu, apalagi kasih Yesus. Jemaat, kalau hari ini saudara bertanya, Yesus, seperti apakah engkau mengasihi aku? Dia tidak jawab. Tuhan Yesus tidak jawab. Yesus, seperti apakah engkau mengasihi aku? Dia tidak jawab. Tapi ini yang dia lakukan. Dia merentangkan tangannya di kayu salib dan mati bagi saudara. Seperti itulah kasih Yesus. Tubuhnya dipecahkan, darahnya ditumpahkan untuk pengampunan yang sempurna bagi. Tidak ada kasih yang lebih besar dari. Tidak ada kasih lebih besar dari seorang sahabat yang mau menyerahkan nyawanya bagi sahabat-sahabat. Saudara, lalu apa yang menggerakkan? Anggap saja saya dengan adik ini kami dua tidak kenal. Saya dapat dia nomor telepon, saya telepon, adek, sebentar malam jam 12 ketemu saya di depan rumah jabatan gubernur. Dia mau atau tidak? Dia ada ayam satu di rumah, kami dua tidak kenal. Saya pergi di rumah, kira-kira dia kasih saya itu ayam atau tidak. Terus tiba-tiba saya mau kasih dia otoban satu. Dia mau atau tidak. Terus saya beli satu oto baru, Pajero Sport. Saya kasih dengan cuma-cuma ke dia. Waktu dia dapat dengan cuma-cuma, ada perubahan perilaku dari dia ke saya atau tidak? Saya telepon jam 12 malam, dia datang ke tidak? Saya pergi ke dia rumah, ada ayam, dia kasih ke tidak? Kenapa dia tiba-tiba baik begini ini? Karena dia telah mendapat sesuatu yang berharga yang dia dapat dengan cuma-cuma. Seluruh tindakan baik yang dilakukan ke saya hanyalah sebuah ucapan syukur. Kasih itu menggerakkan untuk orang melakukan sesuatu dengan syukur. Tidak akan ada lagi yang Senin yang pimpin Pak Manobe, Selasa Pak Manobe, Jumat Pak Manobe, terus dia bilang tidak ada orang lain lagi di ini gereja, hanya saya saja. Kasih Kristus menggerakkan kita. Jemaat, baca Yohanes 14, jangan berhenti di ayat 6. Lanjut ke ayat 12, baca 1, 2, 3. Yohanes 14 ayat 12. Sudah dapat? Baca. 1, 2, 3. Barang siapa percaya kepadaku, melakukan. Jemaat, itu kalimat berarti begini. Siapa percaya pada Yesus akan melakukan apa-apa yang Tuhan Yesus lakukan. Ini percaya Tuhan Yesus semua. Saya pakai contoh. Ada satu waktu Tuhan Yesus urus seorang perempuan berzina yang kena tangkap.
Supaya kalau nanti ada yang berzina, uruslah pakai cara Yesus. Perempuan yang kena tangkap ini, dalam bawa ke hadapan umum. Hukumannya adalah dia dilempar sampai mati. Tuhan Yesus bilang kepada orang banyak, siapa yang merasa diri tidak berdosa, silakan angkat batu duluan dan lempar. Ada yang lempar? Tuhan Yesus tanya, dorang di mana? Sudah pulang Bapak. Terus Tuhan Yesus begini, engkau perempuan, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Kalimat, engkau pergi jangan berbuat dosa lagi. Tuhan Yesus tidak kompromi dengan dosa. Dosa tetap dosa. Tetapi pada perempuan berdosa itu, Tuhan Yesus beri kesempatan baru. Bahwa masa lalu tidak bisa dirubah, tapi sekarang masa depan mau dirancang di dalam nama Tuhan. Jemaat, saya mulai dari bapak-bapak. Bapak-bapak, ini percaya Tuhan Yesus? Satu saat ketahuan istri ada selingkuh, bisa urus pakai cara Yesus? Cari ibu terus bilang, mama, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Bisa? Pasti bapak-bapak bilang, pergilah dan jangan pulang lagi. Saya tanya, ibu-ibu, percaya Yesus? Satu saat ketahuan suami selingkuh dengan teman kantor, bisa urus pakai cara Yesus? Cari suami terus bilang, papa, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Pasti suami langsung bilang, puji Tuhan. Banyak ibu-ibu tidak begitu. Waktu tahu suaminya begitu, dia berdiri di pintu baru dia bilang, kau kira kau sendiri yang bisa? Kau jangan lihat umur 40 tahun begini Bapak, tapi berapa yang kecewa. Wah, ini kalau cara urus begini nggak bisa. Apa yang menggerakkan? Ya toh? Satu saat Tuhan Yesus urus orang bertengkar rampas jabatan. Supaya kalau nanti di Wamena ada yang rampas-rampas jabatan, di gereja juga ada yang rampas-rampas jabatan, urus pakai cara Yesus. Murid-murid sementara bertengkar, siapa yang terbesar di antara mereka? Petrus bilang dia, Yohanes bilang dia, Yakobus bilang dia. Tuhan Yesus tidak marah. Jabatan itu kebutuhan, tapi prosesnya menjadi penting. Tuhan Yesus ambil seorang anak kecil, taruh di antara mereka, dan Tuhan Yesus bilang begini, barang siapa mau menjadi yang terbesar di antara kamu, hendaklah dia menjadi yang terkecil. Selesai. Tidak pakai pendekatan dengan sekda. Tidak perlu bawa ayam. Saya punya video satu beredar luas. Ketika saya bilang begini, tahun 2009 saya ini ketua Panwaslu. Saya begini ketua Panwas. Saya juga heran. Datang 1-2 caleg bilang saya begini, Pendeta Yandi, yo, kira-kira saya bisa jadi anggota dewan kok tidak? Saya bilang yang macam Bapak begini tidak bisa. Kok kenapa Pendeta yakin sekali? Bapak ini saya minta jadi penatua diaken yang hanya urus 20 kakak saja, Bapak tidak mau. Tapi Bapak mau urus kami semua, saya yakin tidak jadi. Habis pemilu dia tidak terpilih, dia datang tadi saya bilang, Pendeta, yo, ternyata pendeta mulut panas betul. Saya bilang ini bukan soal mulut panas. Anda yang tidak terbiasa setia pada perkara-perkara yang kecil. Firman Tuhan bilang, kalau engkau setia pada perkara-perkara yang kecil, kepadamu dianugerahkan perkara yang besar. Anugerah itu berarti duduk diam-diam kok dia kasih. Bukan mau pemilu buat datang kasih tahu bilang, kita dua saudara. Saudara apa muka beda? Jadi saudara lihat, setialah pada perkara itu, kasih yang menggerakkan kita. Jemaat, kalau kamu tahu menyanyi, itu yang singer-singer. Menyanyi ya di gereja, bentuk dari syukur kita pada Kristus. Ini kadang-kadang pendeta dari mimbar bilang, oke, ada paduan suara vokal grup. Dia bilang, no. Tapi tiba-tiba ada pengumuman, Ketua Sinode GKI dan Gubernur Papua Pegunungan akan beribadah bersama-sama di GKI Bethlehem Wamena. Woi, solo dia, duet dia, vokal grup dia, paduan suara dia, tari-tarian dia. Itu dia pun nama Karunia Makam Puji.
Jadi tolong dulu. Kasih Kristus tidak menggerakkan kita ke itu arah, tidak. Di sini ada yang begitu-begitu. Ibu-ibu atau bapak-bapak? Dia ada duduk di mana? Dia ada. Jadi kasih Kristus menggerakkan kita untuk bersandar kepadanya. Untuk apa? Memang kita bisa, tapi jangan lupa bersandar pada Tuhan. Ini Daud itu, di sini ada nama Daud? Tidak ada. Frankie? Daud perang lawan siapa? Goliat yang badan besar atau Daud yang badan besar? Goliat kenapa? Daud mewakili kelompok yang kecil, badan postur kecil, fasilitas terbatas. Goliat mewakili kelompok postur besar, fasilitas mantap. Kalau tiap hari Daud hanya melihat pada kelebihan, mabok tiap hari, judi tiap hari, tapi dia bikin status bilang semua akan indah pada waktunya. Apa yang indah? Ada bagian yang harus kita kerjakan, jemaat. Mati hidup itu Tuhan yang atur. Amin. Itu soal iman. Yang iman kasih tahu otak. Yuk, kotoku tidak. Kenapa? Mati hidup Tuhan yang atur. Jadi otak kau tolong ke stokopu kaki supaya kalau ada auto track lari kencang ikut jalan kaki jangan lompat di tengah jalan. Ada masa depan dalam tangan Tuhan. Amin. Tuhan menyiapkan masa depan bagi anak-anakmu. Karena masa depan sungguh ada dan harapan tidak akan hilang. Koma. Tapi yang antar itu anak di sekolah, bukan Tuhan yang antar. Siapa yang antar? Siapa antar? Orang tua yang antar. Atau siapa di Wamena yang karena terlalu sibuk pagi-pagi dia berdoa. Tuhan, saya sibuk. Tuhan tolong jemput anak-anak. Tuhan yang jemput pulang menangis, Bapak, menangis. Jadi bagian kita kerjakan. Ini saya punya tim anak-anak muda itu banyak sekali, ratusan orang mereka dan saya. Saya bilang kamu sehebat apapun harus tetap bersandar pada Tuhan, baru kamu dapat strom dari Dia itu untuk menggerakkan kamu. Tidak bisa andalkan kamu kelebihan. Dulu baru pimpin pujian pertama kali, minta di grup teman-teman tolong doa. Aduh, kenapa ini pimpin pertama? Tolong Tuhan Yesus. Oke, teman-teman doakan. Wih, habis itu dia terima kasih. Terima kasih dukungan doa teman-teman membuat saya telah memimpin dengan baik. Puji, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Luar biasa. Itu datang menyanyi masih standar. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Oke. Itu waktu bersandar pada Tuhan. Sudah terbiasa dikasih kesempatan terus makin biasa datang, tidak latihan, tidak berdoa, langsung bilang ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti bukan jalan. Improvisasi tidak masalah, tapi kamu menaruh harapmu di mana? Harap akan Tuhan. Hai jiwaku, Dia perlindungan dalam tahun depan ulang tahun ke-28. Tolong bikin lomba menyanyi Kidung Jemaat dari nomor 1 sampai nomor 478. Ini kita menyanyi lagu rohani dong, diam-diam sah. Separuh hanya biar
Kita kira rohani padahal tidak tahu lagu. Lagu tidak tahu. Yang lagu rohani tidak tahu, tapi kalau bilang i karena jang balik sudah. Jadi Tuhan menggerakkan kita, tapi melekat kita kepadanya dalam kekuatannya. Amin toh. Melekat itu berarti menempel begini. Jadi kita di mana ada dia di situ. Mau bikin apa-apa juga ada takut dia. Mau tempelin istri, untung baik ada Tuhan. Mau maki semua, untung. Karena ada Tuhan dekat-dekat dengan kita toh. Anak sekolah minggu, guru sekolah minggu, berdiri. Sudah? Hati-hati gunakan. Hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Kedua, mata. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Karena apa? Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Tepuk tangan, silakan duduk kembali. Kalau tahu ini lagu, pulang di rumah menyanyi sebut dari ujung kaki sampai ujung kepala. Supaya tahu bahwa Tuhan ada lihat-lihat kita begini. Buat apa? Iya toh? Begitu. Amin kok. Saudara, hati-hati dengan kata ini. Bukan ini om, ini kata ini. Ini kata kedua. 1, 2, 3. Soalnya yang ini saja, yang pemberdayaan. Kenapa? Kalau kita tidak berdayakan, maka pasti kita berdayai. Tipu dia. Kadang-kadang kita tidak menggerakkan. Injil itu pembebasan. Saya berdoa di banyak rumah sakit. Ketemu orang-orang tua, nenek-nenek usia 70-80 sakit berat. Saya bilang, nenek, kita berdoa. Iya pendeta. Saya doa habis, nenek sudah mati. Tapi nenek mati masuk surga. Saya jelaskan kenapa mati masuk surga. Terus dia bilang, pendeta, mati hari ini atau besok sama saja. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Bahkan di lorong-lorong kekelaman pun dia masih punya semangat. Injil itu pembebasan. Masih banyak orang suka pergi ke takut orang. Kestakut. Pas mau Natal itu, mau Paskah, ada gereja-gereja pergi di kampung-kampung putar film neraka. Orang kampung nonton film neraka. Hei pendeta neraka. Hei, saya tidak pusing dengan neraka. Kenapa? Kan saya masuk surga. Ya minimal pendeta mesti tahu. Saya tidak tahu juga apa-apa. Kenapa? Karena kalau saya masuk surga, bukan karena ketakutan hukuman di neraka, tapi karena Tuhan Yesus mati ganti saya. Supaya kalau ada anak muda ini datang ke saya, pendeta Yandi, saya rasa saya manusia paling berdosa. Saya akan bilang di dia, adik, pendeta juga orang berdosa, tapi jangan takut. Kasih Tuhan lebih besar dari kita dua punya dosa. Bayangkan kalau ada anak muda satu datang ke saya bilang begini, pendeta Yandi, saya rasa saya manusia paling berdosa. Terus saya bilang, iya, saya sudah lihat engkau punya muka-muka berdosa ini, saya sudah tahu. Engkau kalau tidak bertobat nanti kaki tangan patah buang semua. Ibu-ibu, kasih makan anak umur 2 tahun gampang kok susah. Kasih makan anak 2 tahun gampang kok susah. Kenapa susah? Dia ada lari-lari. Kan dia punya mama kejar-kejar dia begini.
setengah jam terus dia mama bilang, ini anak tidak bisa mengerti orang tua sedikit. Anak umur 2 tahun sudah mengerti dia punya mama yang 40. Anak kalau tidak mau makan, jangan kasih tahu dia. Kasih tahu dia, bye-bye adek, makan saya. Ayo makan biar sehat toh saya. Ini anak tidak mau makan, dia punya mama yang begini. Makan itu ada om. Wah. Itu om juga ada. Wah. Di sini ada om kasih tahu anak kecil. Ingat, kita sudah tua, itu anak sudah besar. Dia kasih tahu kita kembali. Orang tua, kalau malam-malam anak belum bisa tidur, jangan kasih takut dia. Kasih tahu dia, bye-bye adek, bobo. Tidur biar besok pagi sehat. Adek belum bobo, papa mama bobo duluan. Ini anak tidak mau tidur, dia punya papa mama sepakat kasih mati lampu. Waktu lampu mati, dia pun bapak keluar dari pintu belakang menuju jendela kamar. Sampai jendela kamar dengan yakin sekali dia punya bapak garuk jendela. Rrrr. Dia punya mama sengaja kaget. Hah? Om, adik subobo om. Ini keluarga tipu-tipu. Tidak ada pemberdayaan di ini keluarga ini, tidak ada ini.